Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang telah kami susun, yaitu analisis studi kasus pada PT Dirgantara Elektro. Pada kali ini, kami akan memperkenalkan profil PT Dirgantara Elektro, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi produk elektronik rumah tangga, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Perusahaan ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 88, Purbalingga, Jawa Tengah. PT Dirgantara Elektro didirikan dalam bentuk perusahaan yang terdiri dari 4 sekutu. Selain melayani penjualan tunai, perusahaan juga menerapkan penjualan kredit dan angsuran. Untuk memperluas jangkauan pemasaran, perusahaan didukung oleh jaringan kantor cabang dan agen, sehingga produk dapat dipasarkan ke lebih banyak wilayah. Pada slide ini, dijelaskan mengenai pendirian PT Dirgantara Elektro yang berbentuk persekutuan. Perusahaan didirikan oleh 4 sekutu, yaitu Luki Martino, Jani Saryanto, Lisa Amelia, dan Siva Maulani Canah. Total modal awal perusahaan sebesar 1 miliar yang berasal dari setoran kas sebesar 850 juta, peralatan senilai 50 juta, dan kendaraan senilai 100 juta. Modal tersebut menjadi dasar operasional perusahaan sekaligus hak kepemilikan masing-masing sekutu. Setelah seluruh modal disetor, perusahaan menyusun neraca awal. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat berdiri, yaitu terdiri atas aset berupa kas, peralatan, dan juga kendaraan, yang seluruhnya berjumlah 1 miliar. Di sisi pasifa, terdapat modal para sekutu dengan jumlah yang sama, sehingga neraca berada dalam kondisi yang seimbang. Setelah neraca awal persekutuan dibentuk, tahap berikutnya adalah membuat jurnal pembentukan persekutuan. Melalui jurnal ini, seluruh aset yang disetorkan dicatat pada sisi debit sesuai dengan jenis asetnya. Sedangkan modal masing-masing sekutu dicatat pada sisi kredit. Pencatatan ini bertujuan agar seluruh transaksi pembentukan perusahaan terdokumentasi sesuai dengan prinsip akuntansi. Pada tahun 2025, PT Dirgantara Elektro memperoleh laba bersih sebesar 400 juta. Sesuai dengan perjanjian para sekutu, laba tersebut akan dibagikan menggunakan 2 metode, yaitu metode rasio modal dan metode rasio beban bunga gaji serta sisa laba. Pada metode rasio modal, pembagian didasarkan pada besarnya modal yang disetor masing-masing sekutu, yaitu Luki sebesar 350 juta atau 35%, Jani sebesar 250 juta atau 25%, sedangkan Lisa dan Siva masing-masing memiliki modal 200 juta atau 20%. Rasio inilah yang akan menjadi dasar dalam pembagian laba perusahaan pada metode pertama, sedangkan metode kedua akan memperhitungkan gaji sekutu, bunga modal, dan juga sisa laba. Pada metode pertama, laba dibagikan berdasarkan presentasi modal masing-masing sekutu. Luki memperoleh 35% atau setara dengan 140 juta. Janis memperoleh 25% atau 100 juta. Sedangkan Lisa dan Siva masing-masing memperoleh 20% atau sebesar 80 juta. Metode ini merupakan cara yang paling sederhana karena hanya memperlihatkan besarnya modal yang disetor. Setelah laba dibagikan, saldo modal setiap sekutu mengalami peningkatan. Modal Luki menjadi 490 juta, Janis menjadi 350 juta, sedangkan Lisa dan Siva masing-masing menjadi 280 juta. Saldo modal ini akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi berikutnya. Pada metode pembagian laba yang kedua, yaitu metode bunga modal, gaji, dan sisa laba, berbeda dengan metode sebelumnya. Pada metode ini, laba tidak langsung dibagi berdasarkan rasio modal. Pertama, setiap sekutu memperoleh gaji sesuai kesepakatan, yaitu Luki sebesar 35 juta, Jani sebesar 25 juta, Lisa sebesar 20 juta, dan Siva sebesar 20 juta. Sehingga total gaji yang dialokasikan sebesar 100 juta. Selanjutnya, masing-masing sekutu juga memperoleh bunga modal sebesar 8% dari bunga modal yang disetor, yaitu Luki sebesar 28 juta, Jani sebesar 20 juta, dan Lisa serta Siva memperoleh masing-masing sebesar 16 juta. Dengan total bunga modal sebesar 80 juta, setelah gaji dan bunga modal dialokasikan, sisa laba yang tersedia akan dibagikan kembali kepada para sekutu berdasarkan rasio modal, yaitu 35%, 25%, 20%, dan juga 20%.
Pada perhitungan ini, total gaji seluruh sekutu sebesar 100 juta dan total bunga modal sebesar 80 juta. Setelah keduanya dikurangi dari laba bersih sebesar 400 juta, masih terdapat sisa laba sebesar 220 juta. Sisa laba tersebut kemudian dibagi sesuai dengan rasio modal masing-masing sekutu. Hasil akhir menunjukkan bahwa total laba yang diterima setiap sekutu tetap sama dengan metode rasio modal, yaitu Lucky memperoleh 140 juta, Janis 100 juta, sedangkan Lisa dan Shiva masing-masing memperoleh 80 juta. Perbedaannya hanya terletak pada tahapan perhitungannya, bukan pada hasil akhirnya. Selanjutnya dibahas proses likuidasi persekutuan. Pada akhir tahun 2025, Lisa Amelia memutuskan mengundurkan diri. Sebelum modal dikembalikan, dilakukan penilaian kembali terhadap aset perusahaan dan diperoleh kenaikan nilai aset sebesar 50 juta. Kenaikan tersebut dibagikan kepada seluruh sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba. Pada slide ini dijelaskan hasil revaluasi aset sebelum proses likuidasi. Aset perusahaan mengalami kenaikan nilai sebesar 50 juta dan dibagikan kepada seluruh sekutu sesuai rasio pembagian laba, yaitu 35%, 25%, 20% dan 20%. Dengan demikian, Lucky menerima tambahan revaluasi sebesar 17.500.000, Janis sebesar 12.500.000, sedangkan Lisa dan Shiva masing-masing sebesar 10 juta. Setelah tambahan revaluasi tersebut, dicatat saldo modal masing-masing sekutu berubah. Lucky menjadi 367.500.000, Janis menjadi 262.500.000, Lisa dan Shiva masing-masing memperoleh 210 juta. Total modal persekutuan meningkat dari 1 miliar menjadi 1 miliar 50 juta. Penyesuaian ini penting karena sebelumnya ada sekutu yang keluar. Nilai aset perusahaan harus mencerminkan nilai wajar yang sebenarnya, sehingga pembagian hak modal pada setiap sekutu dilakukan secara adil dan sesuai kondisi keuangan perusahaan pada saat likuidasi. Pada tahap terakhir, modal Lisa dikembalikan sebesar 210 juta, yang terdiri dari modal awal sebesar 200 juta dan tambahan revaluasi aset sebesar 10 juta. Setelah pengembalian tersebut, Lisa resmi keluar dari persekutuan dan modal perusahaan tersisa milik 3 sekutu, yaitu Lucky, Janis, dan juga Shiva. Pada bagian ini membahas akuntansi valuta asing. PT Dirgantara Elektro mengimpor barang elektronik dari Jepang secara kredit senilai 20.000 US dollar untuk memenuhi kebutuhan persediaan. Pada tanggal 1 Februari 2026, kurs yang berlaku adalah 16.000 per dolar, sehingga nilai pembeli yang dicatat sebesar 320 juta. Jurnal yang dibuat adalah mendebit persediaan barang dagang sebesar 320 juta dan mengkredit utang dagang falas sebesar 320 juta. Selanjutnya, pada akhir periode dan saat pelunasan hutang, perusahaan akan menyesuaikan nilai hutang berdasarkan perubahan kurs yang berlaku. Slide ini menjelaskan penyesuaian kurs dan pelunasan hutang dalam mata uang asing. Pada tanggal 28 Februari 2026, kurs naik menjadi 16.000 per dolar, sehingga nilai hutang berubah menjadi 324 juta, karena sebelumnya utang dicatat sebesar 320 juta. Perusahaan mengakui rugi selisih kurs sebesar 4 juta. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2026 saat hutang dilunasi, kurs kembali naik menjadi 16.300 per dolar, sehingga untuk nilai pelunasannya menjadi 326 juta. Akibat kenaikan kurs tersebut, perusahaan kembali mencatat rugi selisih kurs sebesar 2 juta sebelum melakukan pembayaran kas. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi besarnya hutang yang harus dibayar perusahaan. Slide ini merupakan rekapitulasi selisih kurs yang dialami perusahaan pada tanggal 28 Februari. Perusahaan mencatat rugi selisih kurs sebesar 4 juta, kemudian saat pelunasan hutang pada 15 Maret, timbul lagi rugi selisih kurs sebesar 2 juta, dan demikian total rugi selisih kurs yang diakui selama periode tersebut adalah 6 juta. Hal ini terjadi karena nilai tukar rupiah melemah dari 16.000 menjadi 16.300 per dolar, sehingga jumlah rupiah yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Rugi selisih kurs ini kemudian diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya ada pengertian penjualan angsuran. Jadi,
Penjualan angsuran merupakan sistem penjualan di mana pembeli membayar sebagian harga sebagai uang muka, sedangkan sisanya dilunasi melalui cicilan sesuai perjanjian. Sistem ini umum digunakan pada penjualan barang elektronik, kendaraan, dan peralatan rumah tangga. Penjualan angsuran memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan volume penjualan, mempermudah konsumen membeli barang, dan memperluas pangsa pasar perusahaan. Selanjutnya ada data transaksi penjualan. Yang pertama ada produk televisi dengan harga jual 12 juta, uang muka 3 juta, dan piutang angsuran sebesar 9 juta. Kemudian ada kulkas dengan harga jual 15 juta, uang muka 4.500.000, dan piutang angsuran sebesar 10.500.000. Dan yang terakhir ada mesin cuci dengan harga jual 9 juta, uang muka 2 juta, dan piutang angsuran sebesar 7 juta. Jadi total penjualannya yaitu 12 juta ditambah 15 juta ditambah 9 juta, yaitu hasilnya adalah 36 juta. Transaksi yang pertama yaitu televisi dilakukan pada tanggal 10 April 2026 dengan harga jual sebesar 12 juta, uang muka 3 juta, piutang angsuran 9 juta, dan cicilan 1 juta rupiah sebanyak 9 kali. Untuk jurnalnya, jurnal saat penjualan, kas di debit 3 juta, piutang angsuran di debit 9 juta, dan penjualan angsuran di kredit sebesar 12 juta. Kemudian ada jurnal penerimaan cicilan pertama, kas di debit 1 juta, dan piutang angsuran di kredit sebesar 1 juta. Transaksi kedua yaitu kulkas 2 pintu dilakukan pada tanggal 15 April 2026 dengan harga jual 15 juta, uang muka 4.500.000, piutang angsuran 10.500.000, dan cicilan sebesar 1.500.000 sebanyak 7 kali. Kemudian jurnal saat penjualannya, kas di debit 4.500.000, piutang di debit 10.500.000, dan penjualan angsuran di kredit sebesar 15 juta. Kemudian jurnal penerimaan cicilan pertama, kas di debit 1.500.000 dan piutang angsuran di kredit 1.500.000. Kemudian transaksi ketiga yaitu mesin cuci. Dilakukan pada tanggal 20 April 2026 dengan harga jual 9 juta, uang muka 2 juta, piutang angsuran 7 juta, dan cicilan sebesar 1 juta dalam 7 kali. Untuk jurnal saat penjualannya, kas di debit 2 juta, piutang angsuran di debit 7 juta, dan penjualan angsuran di kredit sebesar 9 juta. Jadi kesimpulan penjualan angsuran, PT Dirgantara Elektro berhasil melakukan penjualan angsuran senilai 36 juta. Sistem angsuran memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh produk elektronik. Perusahaan memperoleh uang muka sebesar 9.500.000 dan piutang angsuran sebesar 26.500.000. Pengelolaan piutang yang efektif sangat penting untuk meminimalkan risiko gagal bayar dan menjaga arus kas perusahaan. Berikutnya ada penjualan konsinyasi, yang dimana PT Dirgantara Elektro atau kantor pusat mengirimkan barang elektronik kepada agen Sinar Jaya untuk dijual secara konsinyasi. Dan ada beberapa poinnya, yaitu poin pertama ada data transaksi. Pada tanggal 1 Mei 2026 PT Dirgantara Elektro mengirimkan 100 unit blender elektrik kepada agen Sinar Jaya. Kemudian berikut rincian transaksinya, itu ada harga pokok per unitnya 500.000, total harga pokok 50 juta, biaya pengiriman ditanggung konsignor itu ada 2 juta, harga jual yang ditetapkan itu 700.000 per unit, komisi agen 10% dari penjualan, sampai 31 Mei 2026 terjual 80 unit secara tunai. Kemudian untuk poin B, yaitu jurnal pada konsignor PT Dirgantara Elektro. Untuk jurnal pada 1 Mei 2026 yaitu pengiriman barang konsinyasi, ada keterangannya, persediaan barang konsinyasi itu didebit 50 juta dan persediaan barang dagang itu dikredit 50 juta. Kemudian untuk jurnal biaya pengiriman pada 1 Mei 2026 itu ada biaya konsinyasi didebit 2 juta dan kas dikredit 2 juta.
Kemudian pada 31 Mei 2026 mencatat penjualan berdasarkan laporan agen penjualan, yang mana 80 kali 700.000 sama dengan 56 juta. Di mana komisi agen itu 10% dikali 56 juta sama dengan 5.600.000. Kas yang disetorkan agen berarti 56 juta dikurangi 5.600.000, hasilnya adalah 50.400.000. Berikut jurnalnya, kas didebit 50.400.000, beban komisi konsinyasi didebit 5.600.000, penjualan konsinyasi dikredit 56 juta. Kemudian ada pengakuan harga pokok barang yang terjual, HPP 80 kali 500.000, hasilnya 40 juta. Nah, berikut jurnalnya, yaitu harga pokok penjualan konsinyasi didebit 40 juta, persediaan barang konsinyasi dikredit 40 juta. Kemudian yang C, yaitu laporan penjualan dari konsignor agen Sinarjaya. Laporan penjualan konsinyasi per 31 Mei 2026 yaitu 80 dikali 500.000 yang hasilnya 40 juta. Berikut adalah keterangannya, yaitu barang diterima berjumlah 100 unit, barang terjual 80 unit, barang tersisa 20 unit, penjualan bruto 56 juta, komisi 10% itu 56 juta, kas disetor ke konsignor 50.400.000. Kemudian di poin D, pendapatan konsinyasi yaitu penjualan konsinyasi 56 juta, beban konsinyasi harga pokok barang terjual ada 40 juta, biaya pengiriman 2 juta, komisi agen 5.600.000, total beban 47.600.000. Kemudian laba konsinyasinya 56 juta dikurangi 47.600.000 yang hasilnya 8.400.000. Kemudian yang E yaitu jurnal penyelesaian persediaan konsinyasi akhir. Barang yang belum terjual itu 20 unit dikali 500.000, hasilnya 10 juta. Kemudian alokasi biaya pengiriman yaitu 2 juta dikali 20 bagi 100 yang hasilnya 400.000. Terus kemudian nilai persediaan konsinyasi akhir 10 juta ditambah 400.000 yang hasilnya 10.400.000. Kemudian jurnal penjualan konsinyasi itu 56 juta. Penjualan konsinyasi itu 56 juta dan jurnalnya itu persediaan konsinyasi akhir didebit 10.400.000. Ikhtisar laba rugi konsinyasi dikredit 10.400.000. Persediaan konsinyasi akhir yang akan dilaporkan dalam neraca sebesar 10.400.000. Pada slide selanjutnya, kantor pusat, cabang, dan agen. Pada studi kasus ini, PT Dirgantara Elektro memiliki kantor pusat di Purbalingga dan membuka cabang di Purwokerto untuk memperluas pemasaran. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan beberapa agen penjualan. Pada tanggal 1 Juni 2026, kantor pusat mengirim kas sebesar 100 juta dan persediaan barang dagang sebesar 150 juta ke cabang, sehingga untuk total pengiriman mencapai 250 juta. Selama bulan Juni, cabang berhasil mencatat penjualan tunai sebesar 180 juta dan harga pokok penjualan 120 juta, pengeluaran beban operasional sebesar 15 juta, dan mengirimkan hasil penjualan sebesar 100 juta kembali ke kantor pusat. Data ini nantinya menjadi dasar dalam penyusunan pencatatan transaksi antara kantor pusat dan cabang. Jurnal yang dibuat oleh kantor pusat pada tanggal 1 Juni 2026 saat kantor pusat mengirim kas sebesar 100 juta dan persediaan barang dagang sebesar 150 juta ke cabang Purwokerto. Akun investasi pada cabang didebit sebesar 250 juta, sedangkan akun kas dan persediaan barang dagang dikredit sesuai nilai yang dikirim. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2026, ketika kantor pusat menerima setoran kas sebesar 100 juta dari cabang, akun kas didebit dan akun investasi pada cabang kredit sebesar 100 juta. Jurnal ini menunjukkan adanya penambahan investasi saat pengiriman dan pengurangan investasi ketika cabang mengirimkan kas kembali ke kantor pusat. Jurnal yang dibuat oleh cabang Purwokerto selama bulan Juni 2026 saat menerima kiriman dari kantor pusat, cabang mencatat kas sebesar 100 juta dan persediaan barang dagang sebesar 150 juta. Sedangkan akun kantor pusat dikredit sebesar 250 juta. Selanjutnya, saat terjadi penjualan tunai sebesar 180 juta, kas didebit dan penjualan dikredit. Kemudian, harga pokok penjualan sebesar 120 juta dan dicatat dengan mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Cabang juga mencatat beban operasional sebesar 15 juta serta mengirimkan kas sebesar 100 juta kembali ke kantor pusat. Seluruh jurnal ini menggambarkan aktivitas operasional cabang selama periode tersebut. Laporan laba rugi cabang Purwokerto per 30 Juni 2026.
selama bulan Juni, cabang memperoleh penjualan sebesar 180 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 120 juta, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 60 juta. Setelah dikurangi beban operasional sebesar 15 juta, laba bersih yang diperoleh cabang adalah 45 juta. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa cabang mampu menjalankan kegiatan operasional dengan baik dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sementara itu, untuk kantor pusat berperan dalam menyediakan modal dan persediaan, sedangkan untuk cabang fokus pada kegiatan penjualan dan distribusi kepada pelanggan. Kesimpulannya, penerapan akuntansi keuangan lanjutan itu sangat penting dalam mengelola berbagai transaksi perusahaan, seperti persekutuan, konsinyasi, valuta asing, serta hubungan antar kantor pusat, cabang, dan agen. Pencatatan yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kerjasama antar kantor pusat, cabang, dan agen juga membantu memperluas distribusi dan meningkatkan penjualan perusahaan. Dengan menerapkan prinsip akuntansi yang benar, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan menghasilkan informasi keuangan yang andal. I just had to let you know you're